Saya sendiri Gracia Giska sebagai host 1. Saya Kinanti sebagai host 2. Saya Lutfi Anggera sebagai narasumber 1. Saya Safira Julani sebagai narasumber kedua. Saya Indah Renja sebagai narasumber ketiga. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang para pendiri bangsa. Tapi sebelum kita mulai nih, ada yang tahu nggak? Kenapa mereka disebut pendiri bangsa? Apa karena mereka yang duluan bangun pagi? Atau karena mereka rajin ngecek status WhatsApp tentang kemerdekaan? Nah, mungkin karena mereka yang bikin grup duluan ya. Soekarno admin, Hatta moderator, dan yang lain jadi anggota. Tapi, serius nih, mereka nggak cuma pendiri. Mereka juga jago banget loh bikin kita yang tadinya beragam jadi satu, kayak lagi bikin salad, sayurnya beda-beda, tapi rasanya tetap mantap. Betul banget. Cuma bedanya, mereka bukan ngumpulin sayur, tapi ngumpulin orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Ya kan, soalnya dulu tuh Indonesia tuh kayak paket lengkap banget. Ada yang suka gorengan, ada yang suka soto, ada yang nggak bisa hidup tanpa sambal. Bayangin, gimana caranya biar semua itu bisa jadi satu hidangan yang enak. Nah, disitulah jeniusnya para pendiri bangsa kita. Gimana caranya mereka bisa bikin semua orang dari berbagai suku, agama, dan budaya bisa kompak. Kayak bikin boy-boy multitalenta gitu loh. Ada yang bisa nyanyi, ada yang jago ngedance, dan ada yang ya mukanya enak dilihat aja, tapi tetap semuanya punya peran. Bener banget. Dan yang lebih keren lagi, mereka yang bikin itu semua tanpa TikTok dan Instagram. Kebayang nggak? Kalau Soekarno sama Hatta main TikTok, ngedance sambil ngomongin kemerdekaan. Tapi ya, mereka bisa bikin kita semua yang beda-beda ini bersatu tanpa harus viral dulu. Jadi, di episode kali ini kita bakal bahas siapa saja sih tokoh-tokoh pendiri bangsa yang gak cuma bikin Indonesia merdeka, tapi juga menjaga supaya kita bisa tetap bersatu. Siap-siap dengerin cerita seru tentang para founding fathers kita yang mungkin bakal bikin kalian mikir, oh ternyata dulu juga susah banget ya bikin kita kompak. Yuk, jangan lupa, ini podcast sejarah. Siap-siap, kita bakal belajar. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber pertama kita. Ada yang kenal nggak nih? Kalau belum ada yang kenal, kita kenalin dulu aja nggak sih? Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Anggera, asal saya dari Desa Lintang. Nah, sekarang nih, pertama kali ya kita bakal ngomongin siapa lagi kalau bukan Soekarno, presiden pertama kita. Gimana sih peran Soekarno dalam membangun integrasi nasional? Soekarno itu visioner banget. Salah satu cara dia menjaga persatuan adalah dengan merumuskan Pancasila. Dalam 5 sila ini ada nilai-nilai yang menyatukan kita semua, nggak peduli suku, agama, ras, atau golongan. Intinya, Soekarno tahu banget bahwa perbedaan itu harus dijadikan kekuatan, bukan malah menjadi masalah. Jadi dia kayak bikin blueprint untuk Indonesia gitu ya. Kayak kalau bikin rumah, Pancasila itu fondasinya. Iya betul. Dan yang paling menarik adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini benar-benar menggambarkan kalau Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Gak cuma semboyan doang, tapi juga diterapin di semua aspek kehidupan berbangsa. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas bareng Kak Pratia nih. Sekarang kita bareng siapa ya? Safira. Kak Pira dari mana? Saya dari seberang. Tadi kan kita udah bahas tentang Soekarno. Sekarang kalau sama Kak Pira nih, kita bakal bahas tentang Bapak Ekonomi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Hatta? Gimana sih peran Muhammad Hatta dalam integrasi nasional?
Hatta itu lebih fokus di ekonomi. Ia tahu bahwa integrasi gak bisa dicapai tanpa kesejahteraan ekonomi. Ia memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang merata. Jadi semua daerah dari Sabang sampai Merauke bisa ikut ngerasain hasil kemerdekaan. Menurut Hatta, kalau ada ketimpangan ekonomi itu bisa bikin perpecahan. Oh, jadi kalau kita cuma merdeka di atas kertas, tapi rakyatnya masih sengsara, integrasi bakal goyang. Bener banget, karena ekonomi yang adil itu jadi perekat antara daerah-daerah yang beda-beda ini. Nah, Siapa nih? sekian dari narasumber kedua kita yaitu Kak Pira yang membahas tentang Muhammad Hatta. Kita bakal lanjut ke narasumber ketiga. Oke, kita lanjut nih ke narasumber terakhir kita. Sama siapa ya? Indah Lorenza. Oke, sama Kak Indah nih. Kak Indah, kita bakal bahas tokoh siapa lagi ya? Nah, lanjut ke tokoh yang sering disebut sebagai diplomat ulung, Sultan Syahrir. Apa sih yang bikin dia penting dalam konteks integrasi nasional? Syahrir ini pintar banget soal diplomasi guys. Dia memastikan Indonesia bisa diakui dunia internasional sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kalau enggak ada pengakuan internasional, integrasi nasional bakal rapuh karena kita enggak dianggap negara sah. Jadi, peran Syahrir di dunia diplomasi bikin Indonesia makin kuat dan solid di mata dunia. Jadi, dia bukan cuma berjuang di dalam negeri, tapi bikin Indonesia bisa berdiri di luar negeri. Betul, dan ini bikin kita lebih mudah membangun kesatuan di dalam negeri guys. Gitu ya Kak Indah? Iya. Wah, keren banget ya cerita-cerita para narasumber kita tentang para pendiri tokoh bangsa kita. Mereka nggak cuma bikin Indonesia merdeka, tapi juga bisa bikin kita bisa bersatu sampai sekarang. Yap, benar banget. Dari Soekarno dengan Pancasilanya, Hatta yang mikirin kesejahteraan ekonomi, sampai Syahrir yang memperjuangkan diplomasi. Semua punya peran penting buat integrasi nasional. Jadi, buat kita sekarang tugasnya adalah melanjutkan perjuangan mereka. Jangan lupa, kita bisa beda-beda tapi tetap satu Indonesia. Nah, terima kasih nih buat narasumber kita yang keren-keren. Dan terima kasih juga para pendengar setia podcast kita. Bye-bye, tetap bersatu, tetap tertawa. Bye-bye! A few moments later. Saya Safira Julani sebagai narasumber kedua. Sumber kita, ulang ya. Narasumber paling manja. Nama saya Indah Lorenza. Channel Syahrir ini pintar banget soal diplomasi guys. yang masih dedek gitu. Paham?